wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 28 Desember 2025. Sari berita penting. Imigrasi Bungo lampaui target PNBP sebesar 121%, kepercayaan publik tembus 99 poin. Berita kedua. Dugaan kelalaian medis di Rumah Sakit Rimbo Bujang, bayi baru lahir tanpa lubang anus dirujuk ke rumah sakit lain. Berita ketiga, Walhi menilai tambang Sirtu Gunung Sarya ancaman nyata bagi Das Kuranji dan keselamatan warga Padang. Berita selengkapnya. Berita kedua, dugaan kelalaian medis kembali mencoreng dunia pelayanan kesehatan. Seorang bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar di rumah sakit bernama S di Unit 2 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo pada tanggal 24 Desember 2025 harus dirujuk ke rumah sakit lain setelah 2 hari pasca kelahiran baru diketahui mengalami kelainan serius, yakni tidak memiliki lubang anus atau dengan istilah atresia ani. Peristiwa ini sontak mengguncang pihak keluarga. 2 hari setelah dilahirkan, kondisi bayi menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Perut bayi semakin membesar, tampak membiru, dan mengalami kembung hebat. Namun menurut pengakuan keluarga, kondisi tersebut tidak segera ditangani secara maksimal oleh pihak rumah sakit. Sejak hari pertama sebenarnya kami sudah curiga karena bayi terus rewel dan perutnya semakin besar, tapi kami hanya diberi penjelasan normatif. Baru setelah 2 hari diperiksa lebih serius barulah diketahui bayi kami tidak memiliki lubang anus, ujar Rizky Rosadi, ayah bayi, dengan nada kecewa. Mengetahui kondisi tersebut, Rizky mengaku mengalami shock berat dan sempat meluapkan emosinya di ruang UGD. Ia menilai ada kelalaian fatal dalam proses pemeriksaan awal pasca kelahiran. Terlebih bayi lahir melalui prosedur operasi sesar yang semestinya mendapat pengawasan ketat dari pihak tenaga medis. Ini bukan kelalaian kecil, ini menyangkut nyawa dan masa depan anak kami. Kalau sejak awal diperiksa dengan benar, tentunya penanganan kami bisa lebih cepat dan risiko bisa diminimalisir, tegas Rizky Jumat 26 Desember 2025. Tak lama setelah insiden tersebut, pihak rumah sakit akhirnya merujuk bayi ke Rumah Sakit Mulia Muara Bungo untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Saat ini bayi masih menjalani perawatan intensif dan belum diperbolehkan pulang. Sang ibu, Dara Yusnawita, yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi sesar, mengaku terpukul secara fisik dan mental. Ia menyesalkan minimnya komunikasi dan penjelasan dari pihak rumah sakit sejak awal kelahiran anaknya. Saya masih lemah setelah operasi tapi harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak ada penjelasan yang jujur sejak awal. Kami merasa seperti diabaikan, ungkap Dara dengan suara gemetar. Pihak keluarga menegaskan bahwa bayi tersebut merupakan pasien BPJS sehingga mereka menolak anggapan bahwa keterlambatan penanganan disebabkan oleh faktor administrasi atau biaya. Mereka menilai kejadian ini murni akibat kelalaian medis. Atas kejadian ini, kedua orang tua bayi menyatakan akan menuntut keadilan. Dalam waktu dekat, mereka berencana melayangkan surat resmi kepada pimpinan Rumah Sakit Setiabudi, termasuk kepada manajemen dan pihak rumah sakit, untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Kami tidak mencari sensasi, kami hanya ingin keadilan. Setidaknya ada tanggung jawab nyata, baik secara moral maupun material, atas penderitaan anak kami, tegas Rizky. Ia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata apabila tidak ada itikat baik dari pihak rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan, pihak rumah sakit S Unit 2 Rimbo Bujang yang belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait dugaan kelalaian medis tersebut belum mendapatkan tanggapan, baik dari manajemen maupun pimpinan rumah sakit. Diketahui Rumah Sakit S Unit 2 Rimbo Bujang dipimpin oleh Direktur Dr. Hani Nadila Putri
dengan owner Siti Nur Hasanah SK BDN. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi terbuka kepada publik terkait kasus tersebut. Pihak keluarga menegaskan apabila tidak ada penyelesaian yang adil dan transparan, mereka siap membawa persoalan ini ke ranah hukum serta membuka kasus ini ke ruang publik agar tidak ada lagi korban serupa di kemudian hari. Ini bukan hanya tentang anak kami, tapi tentang keselamatan pasien lainnya. Jangan sampai ada bayi lain yang mengalami hal yang sama. Pungkas Rizky. Sumber berita Jawa Post News. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.